Kabar mengejutkan datang dari rumah tangga pesepak bola tanah air. Pemain tim nasional sepak bola Indonesia, Pratama Arhan, kini menjadi sorotan. Pasalnya, hal ini pun berkaitan dengan rumor yang beredar tentang sang istri Aziza Salsa atau Zize yang diduga berselingkuh. Usut punya usut, hal itu pun berawal dari bocornya unggahan diduga second account media sosial milik Rahel V-nya yang bicara tentang sang mantan Salim Naudere. Berujung dengan sederet tudingan di mana Salim diduga pernah menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Arhan dan Aziza. Sontak, hal ini pun tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Guna menjawab kabar yang simpang siur, tim Hotkeys pun sempat mencoba mencari fakta apa yang sebenarnya terjadi dengan mendatangi kediaman Aziza. Tapi sayangnya, rumahnya pun terlihat sepi dan diduga tidak ada orang di rumahnya. Halo pemirsa Hotkeys, saat ini saya berada di kawasan Alam Sutra, Kota Tangerang Selatan, tepatnya di depan klaster Sutra Amaryllis, di mana di dalam klaster tersebut terdapat kediaman salah satu selebgram Indonesia, Aziza Salsa, atau akrab disapa Zize. Namun sayangnya dari siang tadi hingga laporan ini dibuat, tepatnya pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, tim Hotkeys belum dapat bertemu secara langsung dengan Zize maupun orang terdekatnya untuk dimintai keterangan secara langsung. Kalau ditanya seberapa besar dampak tudingan perselingkuhan terhadap citra dan reputasi seseorang di media sosial, tentunya ya bisa disebut cukup besar ya. Karena bagaimanapun ini akan mempengaruhi image dia, citra diri dia, bahkan juga bisa mempengaruhi karirnya dia. Apalagi bicara jejak digital yang nggak pernah bisa hilang, ini tentunya akan perlu difikirkan dengan baik bagaimana untuk menghadapi tudingan-tudingan seperti ini. Diketahui pada tanggal 20 Agustus 2024 lalu merupakan ulang tahun pertama dari pernikahan Pratama Arhan dan Aziza Salsa. Menjawab sederet tudingan yang beredar, justru Arhan mengunggah sebuah postingan foto kilas balik foto pernikahan mereka yang diberikan caption hati. Sontak, hal tersebut seperti mematahkan segala tudingan yang datang bahwa rumah tangga mereka pun baik-baik saja. Termasuk Aziza juga memberikan klarifikasinya bahwa tidak ada masalah apapun dalam rumah tangga mereka. Melalui akun media sosialnya, Aziza pun menuliskan, "Saat ini rumah tangga kami baik-baik saja. Kami berharap jangan menyebarkan berita bohong atau fitnah di luar sana yang tidak sesuai dengan faktanya. Mohon doa terbaik untuk kami berdua dan mohon berikan kami privasi dalam waktu ini. Mohon maaf atas kegaduhan yang telah terjadi. Terima kasih atas pengertiannya." Tidak hanya itu, beberapa kali juga Arhan dan Aziza juga masih memperlihatkan momen bucin mereka selama berumah tangga. Di saat yang bersamaan, dukungan pun juga datang dari salah satu pengamat sepak bola yang memberikan dorongan moral bagi Arhan agar isu apapun tidak mengganggu proses latihan dan juga tekadnya untuk bermain sepak bola, termasuk saat membela timnas Indonesia di ajang ronde 3 kualifikasi Piala Dunia yang sebentar lagi akan berlangsung. Di lain sisi, Aziza pun akhirnya bertindak tegas. Kabarnya, ia pun sudah melaporkan beberapa akun media sosial yang diduga menyebarkan fitnah ke Barreskrim Polri. Saya terima nikah dan kawinnya saya dengan anak kandung Bapak bernama Nurul Aziza Rosyadi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Jantung ini masuk. Aneh banget semua. Kakinya tak awas kak. Kakinya awas sedikit kak. Ada salam dulu sama suami. Ya alhamdulillah banyak bersyukur. Ya alhamdulillah terima kasih. Ya mas saya mau jalan dulu ya. Ayo mas. Keluarga Sakinah mau ada orang. Oke siap. Tapi dia sendiri mereka katanya ya, sudah. Tergantung. Gue mau jelaskan kenapa gue bikin hashtag I Stand With Arhan. Karena untuk gue, Arhan itu adalah aset negara, kita butuhkan untuk timnas. Jadi timnas butuh dia butuh timnas. Dan kita semua fans sepak bola Indonesia, fans timnas, pengen lihat Arhan tampil optimal. Dengan kasus kayak gini,
ini murni dukungan untuk Arhan biar dia tetap kuat, biar melewati ini semua, biar dia tampil optimal. Apa yang dilakukan Arhan ini merupakan sebuah langkah yang ya bisa disebut bijak ya, karena dia bisa mengklarifikasi dengan postingan tersebut. Bagaimanapun seorang suami tentunya sangat manusiawi memiliki naluri untuk melindungi rumah tangga, melindungi anggota keluarga termasuk istrinya. Jadi wajar sih Arhan melakukan postingan tersebut. Setiap klarifikasi yang dilakukan tentunya akan menimbulkan pro kontra, tentunya akan ada yang mendukung dan mungkin tetap ada yang menghujat ya. Tinggal kita melihat saja sebenarnya apa yang terbaik yang bisa dilakukan. Sementara itu, tidak lama berselang, kini netizen pun tengah mencari tahu asal muasal dari mana semua isu itu beredar. Apalagi Rahel V-nya pun juga sempat curhat yang mengatakan jika selama ini selalu menutup aib mantan kekasih maupun mantan suaminya. Tidak hanya itu, ia pun juga diduga bicara soal seorang wanita yang kabarnya menjadi teman baiknya selama ini, tapi seperti menyakiti dirinya dengan rumor yang tengah ramai. Sontak, beberapa konten video yang pernah diunggah oleh Rahel saat membicarakan soal pertemanan kembali menjadi sorotan. Benarkah dari lubuk hatinya, ia pun juga kecewa dan termakan rumor ini lantaran ia berteman baik dengan Aziza. Gue semakin belajar sih, karena kan gue orangnya perasa banget. Gue bener-bener kayak, itu lumayan mempengaruhi gue sih pertemanan tuh, karena gue tuh, teman gue kan sebenarnya itu aja ya, dan lingkup gue tuh itu aja. Jadi saat gue disakitin sama satu orang tuh gue kayak, sakit banget, karena kalau temenan tuh kayak, gue tuh gak ada yang setahun, pasti lebih dari 5 tahun gitu. Jadi pas kayak, demi apa gitu. Nah itu sih yang kayak, jadinya mempengaruhi kayak lebih, yang harusnya gue bisa main sama anak jadi kayak bengong-bengong gitu. Kalau jadi kayak dia ngaruh banget. Lo tuh udah ada di posisi dimana public figure tuh ngomongin gue, dan gue mencoba untuk ya udah inilah pekerjaannya gitu. Jadi gue kayak ya udah anggap aja itu emang inilah entertainment. Kalau ada orang yang ngomongin gue ya gue harus nggak apa-apa, even kita kenal gitu. Tapi kan kalau kita orang normal ya, bukan orang normal sih, kayak orang yang nggak dilihat banget. Kalau misalnya teman kita kenal terus dia ngomongin kita di suatu konten kan kayak, ih kok lo gitu sih gitu.